بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الآمم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة من يد الفتوح المنوه والرسوح وتوبة النسوح وصالح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم إلى أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أصحابه خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وثم إلى أئمة المذاهب عليه أمير الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي والحنبلي وثم إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني وثم إلى الشيخ محمد الغزالي وثم إلى مشايخنا في طريقة بعلوي خصوصا إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي وثم إلى الحبيب محمد بن علي الحبسي وثم إلى عبد الرحمن محمد بن علي الحبسي وثم إلى أبيه الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وثم إلى تلميذه الحبيب أحمد بن حداد وأصولهم وفرهم من الله يتغشاهم برحمة وثم إلى مؤلف كتاب الشيخ ابن حجر العسقلاني وثم إلى الشيخ محجر البكسي وأصولهم وفروعهم من الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بركاته وبكم في الدارين آمين. قال باب الحيض. فالحيض في اللغة السيلان تقول حاضت الشجرة إذا سال صمغها إلى آخر الكلمة. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, di tempat yang mudah-mudahan insyaallah mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita masih sama-sama diberikan oleh Allah nikmat iman, Islam, sehat wal afiat. Setelah kurang lebih 2 bulan kurang lebih libur ya. Alhamdulillah masih bisa ketemu lagi di pengajian kita dalam rangka ngaji kitab Bulughul Maram. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita pelajari bisa bermanfaat buat diri kita sebagai jembatan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal ibarat pohon enggak ada buahnya. Makanya kita berharap dengan keberkahan barokah dari guru-guru kita yang sanadnya nyambung ke Rasulullah,
mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama mereka. Wabil khususnya pada sore hari ini pun masih dalam rangka haul ya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Tarim ya, yang mana sekarang diadakan di Solo. Rohah insyaallah besok baru masuk haul dan maulidnya. Kita baca surat Al-Fatihah. Udah buat beliau, buat Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mudah-mudahan kita termasuk daripada pecinta beliau, dikumpulkan bersama beliau, bersama murid-muridnya, bersama guru-gurunya. Ala hadhihi nihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena Habib Ali Kuitang atau Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi adalah murid daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ya, yang pengarang kitab Maulid Simtud Durar ya. Jadi kita nggak bisa lepas nih hubungan ya. Saya punya guru Habib Abdurrahman bin Ali As-Saggaf, itu muridnya Habib Ali Kuitang ya. Mang udah syaiban, umurnya 90 tahun kurang lebih, baru wafat beberapa bulan yang lalu ya. Mudah-mudahan dikumpulkan bersama datuk-datuknya, bersama guru-gurunya, dan kita semua amin ya rabbal alamin ya. Kita masuk ke pembahasan kita tentang masalah haid ya. Ini pembahasan masalah haid, pembahasan yang kita nggak ngalamin ya. Cuman sebagai orang laki kudu tahu masalah haid. Satu, kita punya bini. Dua, kita punya anak perempuan ya. Ini kadang-kadang orang nikah aja nggak tahu masalah haid. Bininya lagi haid dihajar juga bininya, ya Allah. Padahal kalau bini lagi haid kemudian sang laki berhubungan dengan istrinya, maka kena kafaroh. Kudu bayar apa? Kafaroh. Apa kafarohnya? Bersedekah sebanyak 2 dinar ya, 2 dinar ya. Jadi kalau mau diampuni nama Allah tuh bayar 2 dinar. 1 dinarnya kurang lebih 2 juta ya. Gitu. Berarti kalau 2 berapa? 4 juta gitu ya. Makanya kudu tahu ilmunya ya. Dikatakan di sini fa'il haidu, kata haid fil lughah menurut bahasa as-sailan, maknanya ngalir. Jadi haid itu asal katanya ngalir ya. Jadi semua kalimat nih kayak sholat. Apa sholat maknanya? Maknanya doa. Maka kalau kita sholat, kita lagi apa? Berdoa. Saum, puasa, apa arti puasa? Imsak, menahan. Makanya kita kalau puasa menahan. Zakat, apa arti zakat secara bahasa? Artinya suci. Maka kalau kita zakat, kita sedang mensucikan harta kita. Apa haji? Maknanya adalah al-qasd, menuju. Maka kalau orang pergi haji, dia sedang menuju Baitullah Haram. Nah, begitupun haid, dia memiliki makna lugawi, makna bahasa. Apa arti makna bahasanya? As-sailan, ngalir tuh ya. Jadi arti haid secara bahasa adalah ngalir. Maka ada ungkapan dalam bahasa Arab, hadatis syajarah ya. Pohon itu haid ya. Makna pohon itu haid apa? Idza sala samruha, kalau mengalir dia punya getahnya ya. Kan kalau pohon ada getahnya, betul? Nah itu ngalir gitu. Nah itu namanya pohon lagi haid gitu ya. Cuma nggak mesti pakai pempes, nggak mesti ya. Wal mahid, ya kata mahid. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yas'alunaka anil mahid. Bukan haid ngomongnya, mahid. Ya. Jadi kisahnya dulu asbabun nuzulnya, ada sahabat datang ke Rasulullah. Kan zaman dahulu sebelum Islam datang, dalam kaum Bani Israel punya tradisi, kalau perempuan lagi haid nggak boleh serumah, nggak boleh sekamar, nggak boleh dekat ame lakinya. Dia harus ditempatkan di belakang rumah khusus untuk perempuan haid. Zaman dulu, ya. Jadi kalau orang dulu, kalau perempuan haid harus diusir dari rumah. Ya, kasihan nggak? Kasihan, ya. Itu hukum dulu Bani Israel. Memang hukum Bani Israel nggak sama dengan hukum kita. Ya. Nah, itu perempuan disingkirin. Boro-boro serumah gitu, makan barang nggak boleh, makan dibawain di belakang, minum dibawain semua. Pokoknya perempuan haid sebelum Nabi datang
itu dalam kondisi yang memprihatinkan. Sampai datang Islam ke Madinah, sahabat nanya nih, ya Rasulullah, kalau bini head diapain ya Rasul? Kalau Yahudi kan diusir. Apa kata Rasulullah? Bentar, tunggu wahyu dulu. Turunlah wahyu surat An-Nisa. Yas'alunaka anil mahid. Mereka para sahabatmu bertanya padamu tentang head. Qul huwa adan. Katakanlah kepada mereka, head itu kotor. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka tinggalkanlah perempuan ketika head. Oh, sahabat, oh iya tahu ilmunya. Berarti nggak mesti dipinggirin keluar rumah. Cuman yang penting ente jangan deketin dia gitu. Pulang sampai rumah, sahabat mikir lagi. Fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhin, ditinggal apa diapain nih? Masih belum jelas. Ya. Kan kata Allah jauhilah. Mana jauhin? Diapain nih jauhin? Datang lagi ke Rasulullah. Ini dalil bahwasanya orang Arab aja masih butuh pemahaman atau tafsir. Ini orang Arab ini sahabat Nabi. Masih nanya sama Rasul, belum paham isi Quran. Kita sok-sok paham Al-Quran. Sahabat aja masih nanya amin Nabi. Ya Rasulullah, barusan saya belum jelas maksudnya disingkirin, dijauhin apa ya Rasulullah. Nah, keluarlah hadis Nabi SAW, ya, isna'u ma syi'tum atau isna' ma syi'ta illa nikah. Ya, terserah ente apain aja bini, yang penting jangan jangan ente setubuhi, jangan ente jima, ya, jangan ente jimai. Tuh. Nah, dari sinilah ulama mengambil hukum bahwasanya orang yang lagi head ngapain aja boleh, makan bareng boleh, tidur bareng boleh, satu selimut boleh, sampai bercumbu boleh. Illa satu, jangan sampai memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan perempuan atau yang disebut dengan jima. Jadi ngapain aja boleh. Walaupun nanti ada tafsir, ulama merincikan nih dalam mazhab Syafi'i, ya. Meluk boleh, ngelihat jangan. Kok ngelihat jangan? Orang kalau ngelihat ngerjain nggak? Kalau ngelihat ngerjain nggak? Ya. Meluk boleh, megang jangan. Kenapa? Habis megang ngerjain nggak? Nah, karena megang, meluk, megang, ngelihat wasilah orang buat berjima, maka ngelihat megang nggak boleh. Ya. Kenapa? Megang, entah ngelihat, ya, kayak orang bulan puasa di rumah aman, puasa di rumah, nggak ada warung, nggak ada warkop, nggak ada orang ngopi, bener gak? Pindah ke Tanah Abang kita siang-siang, banyak kayak yang makan, banyak kayak yang minum, gara-gara lihat jadi pengen nggak? Pengen begitu sama. Ya. Kita sama bini pengantin baru lagi nyetrum-nyetrumnya, ya, nggak boleh lihat bini ngablak dikit aja main samber aja kayak kambing keramat kan. Main seruduk aja. Nah, makanya ngelihat jangan. Nah, itu kata sebagian ulama. Makanya hukum itu begitu. Hukum itu kagak mutlak atuh haram-haram, enggak, pasti ada perinciannya. Contoh, apa hukumnya orang membunuh, ya? Allah terima enggak taubat? Dulu ada kisah gini, ada orang nanya Ibnu Abbas. Datang orang kucuk. Ya Ibnu Abbas, saya mau nanya. Nanya apaan? Begini, kalau orang ngebunuh orang, taubatnya Allah terima nggak? Lihat nih orang, oh ya, taubatnya Allah terima, alhamdulillah. Pulang, datang lagi orang, nanya yang sama, bawa pisau man, bawa pisau, nanya sambil bawa pisau. Ya Imam, aneh mau nanya apa? Kalau orang ngebunuh orang, taubatnya Allah terima nggak? Nggak diterima. Muridnya nonton, kan bingung muridnya. Setelah pulang nanya, ya Imam, tadi antum bilang katanya diterima taubatnya. Kok yang kedua datang antum bilang nggak diterima taubatnya? Apa kata Abdullah bin Abbas? Iya, yang pertama datang habis ngebunuh, dia pengen tobat, pengen kembali ke Allah. Kalau aneh bilang nggak diterima, takutnya putus asa sama rahmat Allah. Maka aneh bilang diterima. Nah, yang kedua datang bawa pisau, pengen ngebunuh. Kalau aneh bilang diterima taubatnya, ntar dia ngebunuh. Gara-gara siapa ngebunuh? Gara-gara saya, dosa saya tuh, ya. Jadi hukum begitu sama kita sama bini.
Ustaz boleh nggak Ustaz saya meluk bini saya kalau bini saya lagi haid? Ya, tergantung nih pengantin baru pengantin lama ya. Nah kalau pengantin baru jangan, ngeri ya, nyetrum soalnya. Ya, orang sehari 3 kali mandi mulai meriang ya. Bebas ini yang pengantin baru lagi musim hujan, ya, lagi musim sakit, dia dikontrol juga kesehatan gitu. Nah jadi asalnya orang yang lagi haid itu boleh. Asal jangan jima itu aja udah ya. Nah, makanya kata Imam Nawawi ya dalam ikhtiaratnya udah ngapain aja boleh illa satu jangan sampai jima itu ya. Kemudian kata mahid adalah masdar mimi atau isim makan atau isim zaman. Ya, jadi kedua-duanya sama, mau haid mau mahid sama. Lalu apa darah haid itu sendiri ya? Apa sih haid gitu ya? Dikatakan di sini huwa damul kharij, darah yang keluar fi sinnil haid, pada usia haid. Berapa tahun? Tis'i sinina au aktsar ya. Jadi ya yang namanya haid itu adalah darah yang keluar pada usia haid. Ustaz saya punya anak umur 7 tahun keluar darah. Haid bukan Ustaz? Bukan. Karena 7 tahun bukan usia keluarnya haid. 8 tahun Ustaz? Bukan. Berapa usianya? 9 tahun kurang lebih. Nah, kenapa dikatakan kurang lebih? Entar ada masa 9 tahun kurang 15 hari misalnya gitu. Nah, itu bisa jadi haid itu. 9 tahun kurang 10 hari bisa jadi haid. Hitungannya tahun Qamariyah. Hitungannya Hijriyah, bukan pakai Masehi. Ya, jadi kalau misalnya anak kita 9 tahun dalam usia Masehi itu bukan itu patokannya. Tapi 9 tahun dalam usia apa? Hijriyah. Ya. Dari mana keluarnya? Min farjil mar'ah, yang keluarnya dari kemaluan. Jadi kalau ada orang umur 12 tahun keluar darah, keluarnya dari puser misalnya. Keluarnya dari mana? Dari puser. Itu bukan haid, bukan. Atau keluar dari hidung, ngocor. Itu mimisan namanya, bukan haid. Oh, anak saya Ustaz umur 10 tahun keluar darah dari mana? Dari hidung. Apa mesti pakai softtek gitu? Nggak perlu. Itu namanya misal jarang mandi pagi, ketahuan tuh. Jarang mandi pagi. Jadi harus dari mana keluarnya? Dari kemaluan. Halatas sihah, yang keluar dalam keadaan sehat, la lil illah, bukan keluar lantaran penyakit tuh ya. Jadi haid itu harus keluar dalam keadaan sehat ya. Bal jibillah ya, min ghairi sababil wiladah, bahkan keluar karena sebab tabiat perempuan, min ghairi sababil wiladah, bukan gara-gara sebab melahirkan tuh ya. Nah, itu menurut salah satu versi definisi ulama. Nah, ada lagi nih dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Ya, Ibnu Qudamah ini ulama luar biasa, mazhab Hambali ya. Jadi jangan kita pikir yang hebat ulama Syafi'i doang, ulama mazhab lain juga banyak yang hebat gitu. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, 4 mazhab ini wali min auliyaillah. Imam Syafi'i wali, Hanafi wali, Maliki wali, Hambali wali. Kalau enggak nih wali, maka enggak ada wali lagi setelahnya. Ya, itu saking luar biasanya. Kenapa Pak nih 4-4-nya sampai sekarang masih ada? Ini kalau kita pengen jadi kayak beliau-beliau yang umurnya panjang, enggak gampang. 4-4-nya meninggalnya tragis Pak. Ya. Yang pertama Imam Hanafi ditawarkan jadi qadhi, jadi hakim, enggak mau, nolak. Di penjara pemerintah, dihukum di penjara, meninggal ya. Jadi kalau ngelihat ulama di penjara dari zaman dulu udah ada ya. Yang kedua Imam Malik, sebelum meninggal beliau menyampaikan hadis yang dibenci penguasa, sampai dipanggil ditarik tangannya sampai putus Pak. Yang ketiga Imam Syafi'i, lantaran perbedaan pendapat digebugin oleh orang-orang yang bermadzhab lain sampai meninggal. Imam Ahmad di penjara, dihukum sampai meninggal. Nah, kira-kira nih
Pantas gak dikenal sampai sekarang? Pantas. Karena apanya? Karena perjuangannya yang luar biasa. Nah makanya kita pun kalau mau jadi orang besar, perjuangannya kudu besar. Nggak bisa orang-orang besar perjuangannya kecil. Ulama besar dari zaman dulu sampai Habib Ali Kuitang pernah merasakan penjara. Habib Abdullah bin Muhsin Bogor pernah di penjara. Ya. Habib Utsman bin Yahya pernah di penjara. Semua ulama pernah merasakan penjara dan susah. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena sudah garisannya dari zaman Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf diangkat sama Allah di penjara. Nah, tinggal milih dah penjaranya penjara 2 ya. Ada yang emang nggak pakai penjara, ada. Tapi dia memenjarakan dirinya sendiri. Kholwat namanya. Ya. Jadi milih mana? Menjarain diri sendiri pakai kholwat apa di penjara? Ya, tinggal pilih aja. Kalau menjarain diri sendiri pakai kholwat, kita yang mau. Tapi kalau di penjara, siapa yang mau? Allah yang mau. Maka pasti ada hadiah buat orang-orang yang masuk ke dalam penjara. Apa hadiahnya? Ma'iyatullah. Ia akan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita doakanlah para guru-guru kita, para habaib kita yang saat ini masih di penjara. Mudah-mudahan Allah beri kesabaran, Allah beri ketabahan, Allah beri kesehatan dan juga rezeki yang halal barokah buat keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Ibnu Qudamah tentang masalah haid? Dikatakan di sini al-haidu damun yurkhihir rahim. Haid adalah darah yang dilepaskan oleh rahim. Ya. Jadi keluarnya haid itu dari rahim. Ya. Jadi kalau ada kemaluan perempuan, bagian luarnya, bagian luar mengeluarkan darah itu bukan haid. Karena haid harus dari dalam, dari rahim. Idza balagatil mar'ah, yang keluar apabila seorang perempuan itu sudah mencapai usia balik. Tuh. Berapa tahun tadi? 9 tahun. Tahu dari mana, Ustaz? Emang ada hadisnya gini. Tahu dari istiqra. Tahu dari apa? Istiqra. Apa sih istiqra? Istiqra itu adalah metode penelitian. Ya. Jadi ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, Maliki mengadakan penelitian tentang berapakah usia paling sedikitnya perempuan haid. Mereka sepakat usia berapa tahun? 9 tahun. Jadi bukan main-main Imam Syafi'i mau neliti haid. Ya. Mau neliti warnanya aja. Imam Syafi'i menelitinya lewat seorang perempuan, Pak. Ada perempuan dikasih tisu nih. Coba saya pengen lihat haid baru, haid lama bagaimana kira-kira bedanya. Dikasih lihat tuh. Oh, warnanya ini. Dikasih lihat lagi. Oh, pernah nggak lihat darah haid? Ya. Kita juga jijik kali ya. Darah kan gitu. Tapi Imam Syafi'i enggak. Demi beliau tahu yang mana haid, darah haid muda, darah haid tua, haid begini, sama istihadah bedanya apa? Beliau neliti sampai masalah anjing yang saya pernah cerita dulu ya. Masalah anjing, Imam Syafi'i teliti ya. Sampai berguru, sampai guru anjing. Oh, guru anjing. Guru yang punya anjing tuh. Apa ilmunya? Saya mau nanya, Pak, kalau anjing masih muda sama anjing udah balik bedanya apa? Tuh. Anjing belum balik sama anjing udah balik. Kalau kita kan gampang ya. Kalau laki-laki mah balik ketahuan. Yang tadinya nggak kumisan, jenggotnya mulai apa? Numbuh, bulu keteknya lebat, itu tuh. Itu tanda apa? Tanda laki-laki sudah balik. Nah sekarang kalau anjing bedainnya apa? Apa kumisan tuh anjing? Emang udah ada kumisnya? Apa jenggotan kali anjing? Kan kagak kan? Kata tukang anjing begini ya Imam. Anjing kalau udah balik kencingnya angkat kaki. Tuh, kencingnya angkat. Kalau ke anjing belum balik, kencingnya kagak angkat kaki. Gitu ya. Jadi kalau lihat anjing kencing. Coba besok cari anjing lah, coba lihat anjing. Angkat kaki dah gitu. Kalau angkat kaki, berarti udah apa? Udah balik, boleh kawin lah tuh ya. Minta KTP-nya. Ya kalau anjing belum balik,
Udah nggak begitu. Sama manusia gitu juga. Ya. Ada ciri-cirinya. Nah itu. Pengen neliti anjing aja Imam Syafi'i berguru. Ya. Dan melakukan istiqra namanya. Nah, begitupun sama darah ya. Dikatakan tadi kalau orang perempuan haid itu keluarnya dari dalam rahim. Tsumma ya'tadaha fi awqatin ma'lumah. Kemudian dia biasa keluar dalam waktu-waktu yang maklumah, yang udah diketahui keluarnya itu ya. Jadi kalau perempuan udah tahu nih besok kayaknya mau haid nih, udah ketahuan, udah ada hitungannya. Yang biasa 6 hari 6 hari, yang biasanya seminggu seminggu, yang biasanya 10 hari 10 hari, udah ada waktunya. Faida hamalat, kalau perempuan itu hamil, nah ya kan kalau perempuan hamil umumnya kagak haid, betul? Ya. Kenapa pertanyaannya? Perempuan lagi hamil kagak haid. Tuh. Ya kalau orang bilang telat ya, namanya telat. Udah telat nih, berapa? Sebulan, 3 bulan dan sebagainya. Dikatakan di sini faida hamalat insarafa dzalika dam, kalau sudah hamil maka darahnya berubah ila tagdziyatihi ya, menjadi makanan itu bayi itu ya. Jadi kalau lagi hamil tadinya darah haid keluar, nggak keluar, darah haidnya dikonsumsi sama sang bayi atau janin tuh ya. Jadi janin yang makanin tuh darah haidnya. Walidzalika la tahidul hamil, oleh karena itu orang hamil kagak ngeluarin haid. Karena apa tadi? Dimakan sama janin. Fa idza wada'at al-walada, kalau anaknya lahir, nah qallabahullah, Allah rubah dengan hikmahnya menjadi susu atau ASI, yataghadza bihi tiflu, yang dikonsumsi oleh bayinya. Allah. Ya, luar biasa itu. Dari darah. Ya, dari darah haid ketika hamil jadi konsumsi janinnya. Ketika keluar masih dapat tuh jatah, dirubah sama Allah jadi susu. Makanya kalau orang masih hamil keluar gak susu, Pak? Hah? Ayo, saya mau tanya nih, ayo bener kan nih? Ustaz, kira-kira keluar gak kira-kira? Tergantung, kalau bini yang hamil enggak, kalau bini yang kedua bisa jadi keluar gitu. Kalau orang hamil bini keluar enggak kira-kira susunya? Enggak. Kenapa enggak keluar? Karena belum dirubah sama Allah. Hari dia keluar tuh janinnya menjadi bayi, keluar, Allah ganti jadi susu. Subhanallah. Ya Allah. Ini alamat bahwa rezeki udah dijamin sama Allah. Ya, nggak usah mikirin rezeki, nggak usah, kerja aja, jangan mikirin rezeki. Apa buktinya? Nih kita masuk ke dalam perut, namanya apa? Rahim. Ya, rahim. Rahim itu asalnya kalimat rahima yarhamu, berkasih sayang maknanya. Artinya apa? Mahallur rahmah, tempat Allah membuktikan kasih sayangnya adalah bayi dalam perut ibunya. Nggak ada alpa, nggak ada warung, nggak bisa jajan, makan nggak? Makan. Kagak kerja, nggak jadi PNS, kagak dagang, makan nggak? Nggak ngapa-ngapain, tetap makan. Kenapa? Itulah rahmat Allah. Ya, kan repot kalau bayi kita lapar, krok minta samsu merokok. Ya. Mau ngopi katanya, mau ngopi. Enggak, bayi nggak butuh itu ya. Lahir ke dunia, lahir nih hari pertama langsung daftar CPNS gitu buat kerja. Enggak kan? Dagang gitu kali, dagang. Kagak nyari duit, kagak. Mana rezekinya? Allah sudah siapkan, yang tadinya darah di perutnya diganti jadi susu. Kali baik nggak mau nyusu gitu, pas ngisep dilepain, nggak enak mak, kurang manis gitu. Kagak, tuh bayi isep kagak milih-milih ya. Hati nih bayi nggak nyusu, airnya minum SGM, Allah bagi rezeki orang tuanya lebih tuh. Betul gak? Tuh. Makanya kita jangan khawatir masalah rezeki ya. Saya punya teman saya guru ngaji Quran ya. Saya mau tanya ya, kalau guru ngaji Quran gajinya berapa sih sebulan?
Hah? 2 juta? Apa 3 juta? Hah? Guru Quran berapa Ustaz Andi kira-kira ini guru Quran? Ya paling gede 300. Bener Ustaz ya? Ya, gopek juga kalau lagi ada duit lebih. Suatu hari teman saya anaknya WA dari pondok, ya, tolong kirimkan 1 juta. Dikirimin 1, duit nggak ada sama sekali. Ya emang namanya Allah yang ngasih rezeki, besoknya ngajar Quran biasa. Abata, bata'a, atata. Abis ngaji muridnya ngasih amplop, Pak Ustadz terima kasih, ini ada rezeki sedikit gitu. Pas dibuka amplopnya 1 juta. Saya mau tanya, ada gak orang ngaji Quran gitu ngasih amplop 1 juta gitu? Gak ada. Kok bisa pas banget? Ya begitulah Allah ngasih rizki. Jangan pikir pakai logika, jalanin aja udah. Yang tugasnya guru ngaji ya guru ngaji, yang tugasnya ustadz ya ustadz, yang dagang ya dagang. Rezeki udah Allah atur udah. Yang penting kalau Allah panggil datang. Ya, yang penting malam Kamis ngaji. Dagang tinggal dulu, orang Allah yang ngasih rezeki. Ntar kalau kita ninggalin dunia karena Allah, Allah ganti rezeki kita itu. Ya. Ini buat yang udah kerja nih ya. Saya punya murid pengen moto-moto di Bogor habis sholat Jumat. Yang namanya sholat Jumat kan pasti kan kalau kita sholat Jumat dulu lama nggak? Telat nggak? Akhirnya debat sama temennya, udah kita sholat dulu. Enggak, langsung aja jalan. Kata murid saya, enggak, pokoknya gue mau sholat dulu. Terserah lu mau jalan silakan, gue mau sholat. Kata guru gue, kalau ninggalin dunia karena Allah, Allah ganti ntar. Akhirnya sholat Jumat dulu. Habis sholat Jumat baru ke Bogor, sampai sono acara belum mulai. Nah alhamdulillah nggak telat tuh. Nggak lama habis moto-moto di WA lagi, bang bisa nggak moto sekarang di sono? Oh bisa. Oh Allah ganti dengan yang lain tuh nambah. Ya. Coba kalau tadi nggak sholat Jumat, ada WA nggak? Belum tentu ada WA. Ya. Ada lagi saya punya jamaah, Ustadz, saya pengen kerja. Saya punya anak di pondok Ustadz. Sedangkan saya dari PHK, udah nggak kerja. Tapi ada yang nawarin Ustadz kerja di diskotik. Kerja di mana? Diskotik. Anak saya nyantren Ustadz, saya pikiran ya, masa ya gue kasih anak nyantren duit diskotik. Saya bilang begini Pak, kalau kita ninggalin dunia yang nggak bener karena Allah, ntar Allah ganti. Begitu Ustadz ya? Iya siap. Akhirnya dia nggak ambil tuh lamaran di diskotik. Dia nggak kerja sampai nunggu yang halal. Subhanallah, jarak 2 minggu dapat tawaran kerja jadi security juga. Di mana? Di rumahnya Habib Umar Mulahela Kemang. Masya Allah. Ya, saudaranya Habib Anis. Ya Allah Ustadz, berkah banget. Emang bener kata antum, saya nggak ambil tuh kerjaan, saya tawakal aja ya Allah dah. Bagaimana kayak Allah? Ditawarin di rumah Habib Umar Mulahela Kemang. Udah gitu kerjaannya tidur aja kita enak ya kan. Namanya Habib kan kadang cuman ngontrol pintu doang udah. Kerja nyantai, bisa sholat di Masjid Nur Muhammad, kerja ame dzurriyyah Nabi, barokah insyaallah. Tuh, bayangin ya. Nah, makanya nih prinsip kita gitu. Jalani hidup ini udah, kalau masalah dana apa udah rezeki nggak usah dipikirin. Ada alhamdulillah, nggak ada ya tawakal sama Allah tuh. Ya, nah, itulah pelajaran tuh dari anak baik kita bisa ambil ya, bahwasanya segala sesuatu udah diatur sama Allah. Walidzalika qallama tahidul murdi. Nah, ketika orang yang tadi sudah lahir maka darahnya berubah menjadi susu, maka sedikit sekali orang lagi nyusuin head. Ya. Orang kalau lagi nyusuin jarang yang head. Kenapa? Karena headnya sudah berubah menjadi apa? Susu. Fa idza khallatil mar'ah min hamlin aw radhain. Nah, kalau seandainya si perempuan udah kagak hamil, udah kagak nyusuin dan masih nyisa darahnya sedangkan nggak bisa keluar, maka itu darah akan ngendep di rahimnya dan nanti keluar dikit-dikit, nyisain. Makanya biasanya orang kalau habis hamil ya headnya nggak teratur
Itu bukan haid yang nggak teratur, itu ngebuangin sisa darah yang kagak jadi susu, gitu. Ya. Nah, bagaimana nanti ada hukumnya? Nanti ada hukumnya, pembahasannya ada dalam mazhab Syafi'i dua pendapat. Ya. Pendapat mengatakan yang pertama adalah dianggap bagian yang haid sampai 15 hari dianggap haid. Contoh misalnya gini, hari pertama haid sampai hari ke-7, hari ke-8 berhenti, 9, 10 berhenti, 11 haid keluar darah. Haid bukan tuh, kata ulama haid sampai 15 hari. Nah, pendapat yang kedua lebih ringan sedikit. Pokoknya kalau keluar darah haid, kalau nggak keluar darah enggak, gitu aja. Ya, jadi dua-duanya benar. Ya. Tapi yang lebih kuat qaul mu'tamadnya yang pertama. Ya. Jadi sampai 15 hari mau keluar enggak keluar semua dianggap haid. Begitu. Nah, itu nanti kita akan pelajari pada babnya insyaallah. Ya. Nah, waqad allaqatis syariah bil haid ahkaman. Dalam syariat ada beberapa hukum haid. Yang pertama, hukum konsekuensi haid. Tulis yahrumu wat'uha. Orang haid haram disetubuhi, haram dijima. Dalilnya apa? Ya, wala taqrabuhunna hatta yathurn. Jangan kalian mendekati itu perempuan sampai suci. Ya. Nah, ini dalilnya. Wala laknya laknahi. Laknahi menunjukkan haram. Karena nggak ada qarinah yang menunjukkan makruh, maka makna asal yang dipakai yaitu haram. Dan mana jangan mendekati sudah dijelaskan tadi sama Nabi. Ya. Yani jangan disetubuhi. Kita deketin boleh, kita sekamar boleh, tidur bareng boleh. Yang penting jangan jima. Sampai kapan? Sampai suci. Nah, saya punya bini, ya, bini saya haid. Emang udah berhenti haidnya, belum mandi, boleh nggak saya jimain? Jawabannya nggak boleh. Ya, orang yang berjima, ya, ketika dalam kondisi udah bersih tapi belum mandi, bayar kafaroh setengah dari kafaroh yang tadi, setengahnya. Ya. Wa minha diantaranya, yuhramu fi'lus shalah, diharamkan mengerjakan salat, wassaum dan berpuasa, alaiha atas orang yang sedang haid. Dengan dalil Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian perempuan, tuh ya, tasaddaqna, bersodakohlah. Ya, ini jadi suatu hari Nabi bilang kepada para perempuan dan istri-istrinya, wahai para perempuan, bersedekahlah. Tuh. Fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar, karena sungguh aku melihat kebanyakan kalian jadi penghuni neraka. Nah, jadi ini hadis peringatan nih buat para istri-istri kita, buat para perempuan-perempuan. Kebanyakan penduduknya adalah ya perempuan. Nah, maka solusinya tadi sedekah. Ya, solusinya apa? Sedekah. Yang kemarin kita kisahkan di majelis, ada seorang ahli maksiat, Pak, ahli maksiat. Tiap hari maksiat. Suatu hari dia pengen pergi jauh, pengen safar. Karena jalanan jauh, nggak ada warung, nggak ada tempat singgah, disiapkan air 2 botol. Yang satu buat pergi, yang satu buat pulang. Ketika dia pergi sampai sana, 1 galon, 1 botol habis. Tersisa 1 botol buat pulang. Di tengah jalan menuju pulang, ada orang geletak. Ya, penampilannya ulama. Wah, ini ulama, ini ahli ilmu. Ya. Karena dia khawatir kasihan namanya ahli ilmu, akhirnya dicipratin air. Bangun. Tuh. Bangun atau ahli ilmu. Pak, ya Allah, kenapa Pak? Ya Allah, saya aus banget. Ya, aus. Orang kalau makan bisa ditahan, aus nggak bisa Pak. Aus, saking ausnya itu ulama pingsan. Ya udah Pak, minum. Dikasih apa? Dikasih minum. Ya, akhirnya ulama itu minum. Saya contoh minumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cuman di kisah ini ketika minum saking ausnya dihabisin airnya. Lah kata yang punya air, lah habis itu air. Pak, jangan dihabisin, buat saya pulang gitu. Lalu kemudian airnya habis,
ya pulanglah. Yang ulama ke sono, yang tukang maksiat ke sono, lain jalurnya. Di tengah jalan ini orang yang maksiat karena airnya habis, dia habisin demi ulama, dia kehausan, dia lemes, dipingsan, meninggal. Inna Al-Qisah, kemudian akhirat tuh ini orang ketemu ya di akhirat. Ini orang yang tadi meninggal, tukang maksiat meninggal, yang ngasih air meninggal, di akhirat pengen diazab sami Allah. Ketika pengen diazab sami Allah, dia ngadu, ya Allah bentar tunggu, saya mau nyari syafaat dulu sama orang. Wah, diingat dulu pernah nolongin ulama tuh. Dicari ulama mana nih, mana ketemu, wah sini pak ya Allah. Ente siapa? Wah ente lupa lagi mana. Aneh yang dulu ngasih ente minum pengen mati. Oh ya Allah, iya. Aneh ingat. Ngapa ente? Aneh minta tolong kasih aneh syafaat. Ente kan ulama tuh. Oh iya. Bentar aneh ngadep Allah. Ya Allah, ini orang ya Allah walaupun tukang maksiat, berkat dia umur saya panjang ya Allah. Tolong kasih syafaat buat dia. Ya, dalam riwayat, dalam kitab Budurus Safirah fi Ahwalil Akhirah, ulama itu bisa ngasih syafaat ke siapa aja. Dalam hadis, ketika Allah memanggil ahli ibadah, Allah katakan ya ahlal ibadah, ya udkhul jannah, masuk surga ente. Ketika Allah manggil orang alim, ya alim, kif, bentar, diam dulu sini. Ente jangan masuk surga sampai ente kasih syafaat ke semua orang yang ente kenal. Dalam riwayat yang lain, isfa ya fi talamizatik. Ente wahai alim kasih syafaat ame murid-murid ente. Walau kana misla nujum bisama, meskipun murid ente banyaknya kayak bintang di lautan. Maka kita jangan khawatir. Kalau kita jadi muridnya alim, muridnya wali, murid Habib Ali, jangan khawatir, pasti beliau nggak tinggal diam. Pasti kita diajak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kalau kita bantuin ulama, nolongin ulama nggak pernah lupa sama kita. Tuh, cuman ngasih air putih. Belum rokok samsu sama kopi. Nah, itu lebih lagi syafaat itu nanti. Itu baru ngasih air aja tuh. Lagi mana kita bantuin kiai yang susah pengen bangun pondok. Ya pengen ini pengen itu dibantu tuh, ya. Nah ini perjuangan Islam lewat wasilah ulama tuh ya. Maka kita doakan ulama-ulama kita panjang umurnya. Nah, tadi tuh sedekah. Ya, sedekah. Fakulna wa bima ya Rasulullah, ya. Kenapa kok bisa kebanyakan penghuni neraka perempuan? Kata Rasulullah, tuktsirnal la'n, kalian banyak melaknat. Nih mulutnya perempuan, ya. Suka gibah, gosip, ya. Wa takfurnal ashir, dan tidak bersyukur dengan nikmat yang dikasih suami. Tiap bulan dikasih duit bulanan, ya. Setahun, 2 tahun dikasih bulanan, 1 bulan kagak dikasih. Apa kata bininya? Laki gue pelit. Padahal tiap bulan ngasih itu. Ada kisah, ada kejadian, ada rumah tangga. Pagi ngasih duit kontrakan. Lakinya punya kontrakan banyak nih. Pagi dikasih nih duit nih, tuh pegang. Siangnya bininya minta duit sama lakinya, yang bagi duit dong. Nggak ada duit. Pelit. Barusan pagi duit kontrakan buat lo tuh, melek. Siang dipinta nggak ada, dibilang apa? Ya Allah, ya. Takfurnal ashir ini yang sering perempuan katakan kalimatnya nggak pernah, betul nggak? Lu nggak pernah nyenengin gue, nggak pernah. Kemarin ke Dufan ngapain? Kemarin Maulid ngajak jalan-jalan ke puncak, ya. Jadi nggak boleh buat para perempuan ibu-ibu, jangan bilang nggak pernah, ya. Ini kalimat nggak pernah jangan sampai keluar. Karena itu sama aja kita kufur nikmat dengan yang dikasih sama suami. Nah itulah gara-garanya perempuan banyak masuk neraka. Apa kata Nabi? Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhab lil lubbir rajul al hazim min ihdagunna. Aku enggak pernah melihat orang yang lemah akalnya, lemah agamanya. Orang yang kurang akal, kurang agama yang bisa ya menghilangkan akal laki-laki yang cerdas daripada kalian. Jadi perempuan itu luar biasa, akal setengah, agama setengah. Laki-laki yang pinter bisa joprak gara-gara perempuan. Itu kata Rasulullah.
Perempuan nanya, protes, ya. Kenapa protes? Dikatain sama Nabi, akalnya setengah, agamanya setengah. Emang kalau akal setengah, agama setengah, maksudnya apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah nih? Alaisa syahadatul mar'ah mithlu nisfi syahadatir rijal? Apakah persaksian perempuan itu sama dengan persaksiannya laki-laki? Jawabannya enggak. 1:2. Ya, kalau seandainya misalnya jadi saksi perempuan kudu 2, laki-laki cukup 1, berarti kan setengah, ya. Tuh. Yang kedua, kulna balah, dikatakan iya benar ya Rasulullah, yang namanya perempuan itu ya itu syaratnya 2 orang sebanding dengan 1 laki-laki. Fadzalika min nuqsani aqliha, itulah yang dimaksud dengan akalnya yang setengah. Tuh. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, alaisat ihdakunna idza hadat la tasum wa la tusalli? Bukankah kalian kalau lagi haid kagak puasa enggak salat? Nah, kata mereka, iya benar ya Rasulullah. Nah, itulah yang dimaksud dengan setengah agama. Ya. Jadi perempuan itu agamanya setengah laki-laki. Kenapa? Kalau lagi haid enggak salat, enggak puasa. Ya. Makanya dari zaman dulu ar-rijalu qawwamuna 'alan misal, laki-laki selalu yang ngurus perempuan tuh. Maka dikatakan di situ, dari hadis itulah dikatakan perempuan kalau lagi haid kagak perlu puasa, enggak perlu sholat. Itu. Di antaranya apa lagi? Yaskut wujubus shalah dunasyam. Kalau lagi haid gugur kewajiban sholat, tapi enggak gugur kewajiban puasanya. Makanya orang kalau perempuan lagi haid, ya dia mungkin gini kasusnya. Lagi puasa Ramadan jam 5 sore haid, ya, sah nggak puasanya? Enggak. Wajib apa ya? Wajib qadha. Ini kasihan perempuan ya, udah jam 5, udah pengen maghrib, setengah jam lagi maghrib, di haid, ya Allah. Tuh. Nah, itu nanti diingetin, ya. Nanti diingetin kalau sudah dia udah nggak haid, wajib mengqadha. Di antaranya lagi yumnaul lubsu fil masjid, perempuan haid